pas banget di belakang kolam renang Gunting. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan ibu kesini adalah kita sebenarnya memang ada outing kelas, namun kita perpadukan dengan buku tema yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tema 1F ya, mengenai lingkungan di sekitar kita. Nah, lingkungan tuh banyak sekali ya anak-anakku, ada yang di sekolah, ada tempat wisata yang ada di sekolah, ada di rumah, ada juga di sini Kebun Raya Bogor salah satunya. Anak-anak, di kebun raya ini banyak sekali spot-spot tentang tanaman yang untuk meningkatkan wawasan kita ya nanti mengenai tanaman-tanaman di kebun raya Bogor ini. Nah, di sini tuh banyak sekali jenis-jenis tanaman yang ada. Ada tanaman hias, kemudian ada tanaman rindang, ada juga tanaman obat-obatan atau bisa disebut sebagai apotek hidup. Contohnya apa tanaman apotek hidup itu? Misalnya yang kayak jahe, lengkuas, kemudian kunyit, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kalau tanaman rindang itu contohnya apa? Itu pohon-pohon yang besar, yang mempunyai batang yang besar dan ranting-ranting. Kemudian kalau tanaman hias tentunya yang ada bunganya, kemudian yang bisa dijadikan sebagai hiasan di rumah maupun di taman-taman. Nah, anak-anak, kebun raya Bogor ini letaknya di tengah-tengah kota Bogor. Ini bisa juga dikatakan sebagai paru-paru atau jantung kota Bogor. Nah, di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang dilestarikan. Banyak sekali tanaman-tanaman langka yang dilestarikan di kota Bogor ini. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus bisa melestarikan tanaman-tanaman. Contohnya dengan salah satu, contohnya antara lain, apa Bu Amel? Contohnya melestarikan Dengan cara menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang gundul, jadi sampai tidak ada sama sekali populasi tumbuhan. Kedua, jangan sampai kita merusak tanaman. Dan yang ketiga, merawat, kemudian dengan cara menyirami, memberi pupuk, kemudian juga membersihkan area lingkungan taman tersebut. Nah, tadi kan sudah disebutkan kita harus melestarikan lingkungan, kita harus melestarikan tanaman. Tanaman pun butuh tempat-tempat yang sehat, yang banyak mengandung air, kemudian lingkungan yang bersih. Contohnya bagaimana sih lingkungan bersih di area tanaman tersebut? Gitu. Contohnya bagaimana Bu Amel? nah, contohnya harus menjaga kebersihannya. Salah satunya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah itu ada dua anak-anak jenis sampah. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Apa yang disebut dengan sampah organik? Yaitu sampah yang bisa didaur ulang kembali. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Misalnya daun yang jatuh, bekas sisa makanan, juga bekas kulit buah-buahan, dan itu bisa diolah kemudian digunakan menjadi pupuk tanaman itu sendiri. Nah, untuk sampah-sampah non-organik, contohnya plastik, kaleng, seperti itu ya anak-anakku. Kenapa disebut non-organik? Karena dia itu sulit untuk didaur ulang, seperti itu ya, dan dia tidak meresap di bawah tanah atau di dalam tanah, dia tidak meresap seperti itu. Oke, nanti setelah ini kita akan melihat tanaman-tanaman, beberapa tanaman yang ada di kota Bogor ini, tepatnya di kebun raya Bogor ini ya. Terima kasih.
sini. Taman Napentes. Susah banget ya Napentes gitu. Kemudian ini juga nih tanaman-tanaman yang ada di sini ya, anak-anak semua. Oke. Baik anak-anak, Taman Nepenthes direvitalisasi kembali pada tahun 2020 sebagai salah satu upaya konservasi tumbuhan koleksi Nepenthes di Kebun Raya Bogor. Tanaman Nepenthes ini menampilkan berbagai jenis koleksi dalam rangka habitat alaminya, mulai dari daerah kering hingga pantai. Nah, ini berarti tanaman ini bisa tumbuh daerah kering atau pantai. Nah, anak-anakku, ini contohnya pohon rindang ya, Selain ada tanaman rindang, ada juga disebut tanaman rambat nih. Ini namanya tanaman rambat ya.